Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Fadila Indah Tazkiyah, Reskil Pemula dari kantor SAIP Jakarta, peserta Latsar CPNS 2002 Angkatan 1 Kelompok 3. Jika pada video sebelumnya saya membahas tentang manajemen ASN, hari ini saya akan membahas mengenai materi selanjutnya, yaitu Smart ASN. Literasi digital diperlukan dalam penggunaan teknologi. Salah satu komponen dalam lingkungan belajar dan akademis yaitu literasi digital. Penerapan literasi digital ini dapat membuat masyarakat jauh lebih bijak dalam menggunakan serta mengakses teknologi. Dalam bidang teknologi, khususnya informasi dan komunikasi, literasi digital ini berkaitan dengan kemampuan penggunanya. Kemampuan untuk menggunakan teknologi sebijak mungkin demi menciptakan interaksi dan komunikasi yang positif. Kompetensi literasi digital ini tidak hanya dilihat dari kecakapan dalam menggunakan media digital atau digital skills, namun budaya menggunakannya atau digital culture, etis menggunakan media digital atau digital ethics, dan aman menggunakan media digital atau digital safety. 4 aspek tersebut dapat disebut dengan kerangka kurikulum literasi digital. Nah, kerangka kurikulum literasi digital ini ada 4, yaitu digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Yang pertama, digital skill. Digital skills adalah kemampuan untuk mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, digital culture. Digital culture adalah kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian kita dan digitalisasinya kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Selanjutnya ada digital ethics. Digital ethics adalah kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalisasikan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang keempat adalah digital safety. Digital safety adalah kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kurikulum tersebut tentunya akan ada tantangan. Tantangan dalam menimbang urgensi penerapan etika bermedia digital ada 3, yaitu yang pertama, penetrasi internet. Penetrasi internet yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia akan bertambah karena durasi penggunanya pun meningkat dengan drastis. Yang kedua, perubahan perilaku masyarakat yang berpindah dari media konvensional atau media manual ke media digital. Karakter media digital yang serba cepat dan instan menyediakan kesempatan yang tak terbatas, dan big data telah mengubah perilaku masyarakat dalam segala hal, seperti belajar, bekerja, bertransaksi, hingga berkolaborasi. Yang ketiga yaitu intensitas orang saat berinteraksi dengan gawai semakin tinggi. Saat pandemi COVID-19, intensitas orang berinteraksi dengan gawai makin tinggi karena terbatasnya ruang gerak, sehingga memunculkan berbagai isu dan gesekan. Semua ini tidak lepas dari situasi ketika semua orang berkumpul di media guna melaksanakan segala aktivitasnya yang tanpa batas. Kenapa tantangan tersebut muncul? Seperti yang kita ketahui, media digital ini digunakan oleh siapa saja yang berbeda latar pendidikan hingga tingkat kompetensi. 4 prinsip etika tersebut menjadi ujung tombak self-control setiap individu dalam mengakses, berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital, sehingga media digital benar-benar bisa dimanfaatkan secara kolektif untuk hal-hal yang positif. Untuk mengurangi tantangan tersebut, kita harus cakap dalam bermedia digital. Digital skills atau kemampuan bermedia digital ini dibagi menjadi 4 dasar, yaitu dasar pertama, yaitu pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras digital seperti HP, personal komputer, dan lain-lain. Selanjutnya, pengetahuan dasar mengoperasikan perangkat lunak atau software serta aplikasinya. Dasar yang kedua yaitu pengetahuan dasar tentang mesin telusur atau search engine dalam mencari informasi dan data, dan memasukkan kata kunci serta memilah berita yang benar.
Dasar ketiga yaitu pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi, mengunduh dan mengganti pengaturannya. Dasar keempat yaitu pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan e-commerce untuk memantau keuangan dan bertransaksi secara digital, sehingga memudahkan kita dalam bertransaksi. Setelah kita cakap, kita juga harus tahu cara menggunakan media digital agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Salah satunya adalah melindungi data pribadi atau orang lain. Data yang harus kita lindungi ada dua, yaitu data pribadi umum dan data pribadi khusus. Data pribadi umum terdiri dari nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, tanggal lahir, pekerjaan, alamat rumah, email, nomor telepon, dan lainnya. Sedangkan untuk data pribadi khusus adalah data kesehatan, biometrik, keuangan, ras, etnis, preferensi seksual, pandangan politik, data keluarga, data kejahatan, dan lainnya. Lalu bagaimana cara melindungi data pribadi? Cara melindungi data pribadi adalah dengan menggunakan password yang kuat, yang berbeda tiap akunnya sehingga tidak akan diketahui oleh orang lain. Yang kedua adalah pahami dan pastikan peraturan privasi di setiap akun platform digital yang dimiliki sesuai dengan tingkat keamanan yang dibutuhkan. Yang terakhir adalah tetap waspada jika ada komunikasi atau aktivitas mencurigakan baik dari akun dengan identitas digital yang kita kenal maupun bukan. Jangan lupa kita juga harus memahami kewajiban dan hak kita dalam bermedia digital, seperti yang dipaparkan oleh Council of Europe diantaranya. Yang pertama, akses dan tidak diskriminatif. Yang kedua, kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi. Yang ketiga, kebebasan berkumpul, berkelompok, dan partisipasi. Yang keempat, perlindungan privasi dan data. Yang kelima, pendidikan dan literasi. Yang keenam, perlindungan terhadap anak. Dan yang terakhir adalah hak mendapat pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi. Maka dari itu, ayo bermedia digital untuk mendukung Indonesia Smart Governance. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiknam Jagat Samagelang.